cek satu. Satu, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan At-Taqwa Kemiri Jaya, Bapak Dr. Andes Haji Nasan MM. Yang terhormat Ketua BPH Yayasan At-Taqwa Kemiri Jaya, Bapak Dharma Guna Hasan STR MPD. Yang terhormat Wakil Ketua BPH Ibu Agustin Wijayanti SHMM. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Citra Negara Bapak M. Junaidi Lubis Sarjana Seni. Yang terhormat Wakakurikulum SMK Citra Negara Ibu Endang Eva Yurita MPD. Yang terhormat Wakasiswa SMK Citra Negara Bapak Ahmad Taufik Eskom. Dan yang terhormat Dewan-Dewan Guru SMK Citra Negara, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, dan yang tercinta seluruh peserta didik, siswa dan siswi SMK Citra Negara yang insya Allah dirahmati Allah dan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat berkah ini, dalam rangka menambah wawasan dan menambah dan mempertebal iman kita, SMK Citra Negara bekerja sama dengan Rohis SMK Citra Negara memprakarsai sebuah acara yang sangat-sangat bagus, yaitu tontonan yang menjadikan sebuah tuntunan. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran dan banyak sekali hikmah yang akan bisa kita petik nantinya. Dan pada Jumat berkah ini, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2021 ini adalah penayangan perdananya, yaitu penayangan acara Majelis Taklim Virtual atau bisa disingkat dengan MTV. Dan di Jumat pagi yang berkah ini, kita akan mengupas secara tuntas mengenai asbabun nuzul dan sirah nabawiyah. Dan untuk itu, mengawali sebuah untayan acara yang akan segera kita laksanakan,
marilah bersama-sama kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Baik anak-anakku yang ada di rumah, dewan guru yang ada di rumah, ataupun juga seluruh staf dan dewan guru yang ada di sekolah, marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah, Allah akan lancarkan seluruh acara di pagi Jumat ini, dan juga Allah akan melancarkan segala hajat-hajat kita, dan Allah terus memberikan kita kesehatan. Ala hadhihi niyah wa fi kulliyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillah walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala hajat kita Allah kabulkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Virtual yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran surah Jin ayat 1 sampai 5 dan pembacaan Al-Fatihah untuk ahli kubur yang akan dibawakan langsung oleh Akhuna Al-Ustadz Rustandi SPDI MPDI. Falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina
أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Setelah kita melantunkan ayat suci Al-Quran, mari kita memohon kepada Allah, kita mendoakan ahli kubur yang sudah mendahului kita, baik itu nenek kakek kita, buyut kita, atau orang tua kita yang sudah mendahului atau saudara-saudara kita, terutama guru SMK Citra Negara yang sudah mendahului kami semua, ada almarhum Bapak Yusron serta Bapak Beni Tiwa, mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allahumma Untuk amin. itu marilah kita memohon bertawasul kepada Allah, semoga hajat kita semua dan kita juga akan mendoakan seluruh ahli kubur, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadrati Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syekhulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati ashabi Rasulillahi ajma'in wa khususan Abu Bakar wa Utsman wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Sayakhullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati sultan auliya Syekh Abdul Qadir. Syekhulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin, Alamin, Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim, Rahim, Maliki Maliki Yawmiddin. Yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Summa ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi bariha wa fi yaminiha ila shimaliha. Ya Allah, khususan ahli kubur Ibu Haji Majabin, Ibu Hajana ya bin, wa khususan ahli kubur min hadhil wilayah. Allahumma ighfir lahum. Syekhul lahumul Fatihah. A'udzu أعوذ بالله billahi من الشيطان minasyaitonir الرجيم rajim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillahi لله rabbil رب alamin. العالمين الرحمن Ar-Rahmanir الرحيم Rahim. مالك Maliki يوم الدين yaumiddin. إياك Iyyaka نعبد na'budu wa وإياك iyyaka نستعين nasta'in. اهدنا Ihdinas الصراط siratal المستقيم mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina أنعمت an'amta alaihim عليهم غير ghairil maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا waladdallin. Amin. الضالين. Summa ila arwali kubur ajadadina wa jiddatina ammatina wa ummatina abaina wa abainu. Khususan ahli kubur, silakan sebutkan kakek nenek moyang kita, uyut kita yang sudah nggak ada. Poson Muhammad Suran Mahmudin bin Masjid Susun Bapak Beniti Wafil. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim آمين wa'fu يا الله. anhum wa akrim آمين nuzulahum يا wa الله. simad falahum. آمين Allahumma يا la الله. tahrimna ajrahum wa la آمين taftina يا الله. ba'dahum faghfir آمين dhunubahum يا warfa' الله. darajatahum. Allahumma ij'al آمين quburahum rawdah min riyadil jannah. آمين يا Lahumul الله. Fatihah. أعوذ A'udzu بالله billahi من الشيطان minasyaitonir الرجيم rajim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله Alhamdulillahi رب rabbil alamin. العالمين الرحمن Ar-Rahmanir Rahim. الرحيم Maliki مالك يوم الدين yaumiddin. إياك Iyyaka نعبد na'budu wa وإياك iyyaka نستعين nasta'in. اهدنا Ihdinas الصراط siratal المستقيم mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina an'amta أنعمت 'alaihim عليهم غير ghairil maghdubi المغضوب 'alaihim عليهم ولا waladdallin. الضالين. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Qul قل هو huwallahu الله ahad. أحد الله Allahus samad. الصمد Lam لم yalid يلد wa lam ولم yulad يولد wa ولم lam يكن yakul له lahu كفوا kufuwan ahad. أحد بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم قل Qul هو huwallahu الله ahad. أحد الله Allahus samad. الصمد لم Lam yalid يلد wa lam ولم yulad يولد wa lam ولم yakul يكن lahu kufuwan كفوا ahad. أحد بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Qul قل هو huwallahu الله ahad. أحد الله Allahus samad. الصمد Lam لم yalid يلد wa lam ولم yulad يولد wa lam ولم yakul يكن له lahu kufuwan كفوا ahad. أحد La إله ilaha إلا illallah الله wallahu والله akbar أكبر walillahil ولله hamdu. الحمد بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Qul قل a'udzu أعوذ birabbil برب falaq الفلق min من syarri شر ma ما khalaq خلق wa min ومن شر syarri غاسق wasiqin idza إذا waqab وقب wa min ومن شر syarri النفاثات nafathati في fil 'uqad العقد wa min ومن syarri شر hasidin حاسد idza إذا hasad. حسد La لا ilaha إله إلا illallah الله wallahu والله akbar أكبر ولله walillahil hamdu. الحمد بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Qul قل a'udzu أعوذ birabbin برب nas الناس malikin ملك nas الناس ilahin إله nas الناس min من syarril شر waswasil الوسواس khannas الخناس alladzi الذي yuwaswisu يوسوس fi في صدور sudurin nas الناس من minal الجنة jinnati wan والناس. nas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu. Allahumma ighfir lahum آمين يا الله. warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa آمين akrim يا الله. nuzulahum wa sim madkhalahum. آمين يا الله. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil آمين يا jannah الله. آمين ببركة سورة الإخلاص وبسورة الفلق آمين يا الله. وبسورة الناس وبسورة الفاتحة هادية آمين يا بركة الله. وصلة إلى روح. Allahumma ighfir lahum warhamhum آمين. wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa آمين wasi' يا madkhalahum. الله. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la آمين taftina يا ba'dahum. الله. Allahumma ij'al quburahum آمين يا rawdah min الله. riyadil jannah. آمين. Al-Fatihah. أعوذ A'udzu بالله billahi من الشيطان minasyaitonir الرجيم rajim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم الحمد Alhamdulillahi لله رب rabbil alamin. العالمين الرحمن Ar-Rahmanir Rahim. الرحيم مالك Maliki يوم الدين yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala zalika minasyahidin wassalimin. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Virtual yang disayangi Allah. Langsung saja, menarik sekali tema di pagi ini, di pagi Jumat ini, yaitu mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat dan surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi singkatnya nih, para hadirin yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah, singkatnya Allah menurunkan ayat dan surah dalam Al-Quran didasari dari kejadian-kejadian besar yang pernah dialami manusia. Contohnya adalah asbabun nuzul surat Al-Fil. Ini didasari oleh kejadian besar, yaitu penyerangan Raja Abraha dengan tentara gajahnya untuk meluluh lantakan kota Mekah, di mana di dalam kota Mekah terdapat Ka'bah. Namun Allah mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan Raja Abraha yang sombong beserta pasukannya. Nanti ada hikmah yang kita petik. Janganlah menjadi orang yang sombong dan merasa berkuasa. Jadi dari asbabun nuzul kita bisa memetik pelajaran-pelajaran yang penting. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim Virtual yang dirahmati Allah. Kajian asbabun nuzul di pagi hari ini sangatlah amat menarik. Karena banyak mitos yang berkembang nih di tengah masyarakat tentang surah ini. Yaitu apabila kita membacakan surah ini di tengah malam bermodalkan sebuah cermin dan sebatang lilin, maka makhluk gaib pun akan hadir di tengah-tengah bacaan kita. Apakah benar mitos tersebut? Dan bagaimanakah fakta yang sesungguhnya mengenai asbabun nuzul surah ini? Yaitu asbabun nuzulnya surah jin. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul surah jin. Dan menjelaskan juga kepada kita perihal kebenaran mitos yang ada dan berada di tengah masyarakat tersebut. Maka para hadirin jamaah Masjid Ta'lim Virtual, marilah bersama-sama kita dengarkan uraian dan pemaparan tentang asbabun nuzul surah jin bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Abdul Qadir Jailani. Falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun yang terhormat Kepala Sekolah SMK Citra Negara Bapak Junaidi Lubis SSN, Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang terhormat Bapak Pujo Hasto SPD MPD, Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun yang terhormat para staf Dewan Guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para asatiz, para ustadz, serta para Dewan Guru wali kelas yang berada di rumah, serta yang kami sayangi para siswa-siswi SMK Citra Negara yang sedang menyaksikan MTV atau Majelis Ta'lim Virtual SMK Citra Negara. Pada kesempatan kali ini yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dengan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Selawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. MTV kita pada hari ini, anak-anakku semua yang berada di rumah, yakni acara perdana yang insya Allah rutin akan kita adakan di setiap awal bulan dengan kajian-kajian yang berbeda-beda. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai asbabun nuzul. Ya, apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat berupa Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan itu ya pasti menjadi suatu keistimewaan. Dalam ayat Al-Quran Allah berkata, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, hudal linnas. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan menjadi istimewa petunjuk bagi manusia. Al-Quran Allah turunkan kepada malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Jibril menjadi sayyidul malaikah, penghulu tuannya para malaikat, komandannya para malaikat, karena membawa Al-Quran. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini, rahmatan lil alamin. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ramadan menjadi syahrus syuhur, penghulunya atau sayyidus syuhur, penghulunya bulan dari 12 bulan yang lain. Ramadan, Al-Quran turun pada hari Jumu'ah, maka hari Jumat menjadi sayyidul ayyam, penghulunya hari. Nah, Al-Quran apabila juga ada di hati kita, ada di diri kita yang tadi sudah dibacakan, maka insya Allah pun kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus memahami dari 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, kita harus pahami bagaimana sabab musababnya ayat-ayat Al-Quran itu turun. Karena Al-Quran itu turun secara mustatiron, berangsur-angsur tidak sekaligus. Kemudian, apa sih itu pentingnya asbabun nuzul? Ya, dalam kaidah dikatakan yang namanya asbabun nuzul itu al-amru lil khasatil anbiya wal amu lil ummah. Yang maksudnya adalah segala perkara, segala urusan khusus untuk Nabi, tapi menjadi umum untuk umatnya. Satu contoh, Nabi Ayub alaihi salam dikasih cobaan oleh Allah berupa penyakit. Yang mana penyakitnya yang tidak akan terjadi oleh manusia setelah Nabi Ayub sampai kiamat. Karena penyakit ini penyakit yang benar-benar tidak bisa diterima oleh manusia selain Nabi Ayub. Karena kata Nabi menjadi sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah, para penghuni surga nanti hatinya seperti hatinya Nabi Ayub. Jadi orangnya kalem, sabar, tenang. Jadi penghuni surga itu semua seperti Nabi Ayub hatinya. Wajahnya seperti Nabi Yusuf. Nah, seperti itu. Nah, Nabi Ayub dalam Al-Quran ia berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayyuba idza nada rabbahu inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. yakni Quran surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 90 sebelah pojok kanan atas. Nah, begitu. Ya. Bahwasannya dan ingatlah ketika Ayub, nah kalau ini surah jin, belum ditampakin dulu karena ini surah Al-Jin, kita belum masuk ke kaidah asbabun nuzulnya. Kita masih memahami apa itu asbabun nuzul. Dan ingatlah ketika Ayub itu berkata kepada Tuhannya, ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub, tapi khusus untuk Nabi Ayub, tapi menjadi amah lil ummah. Ya, menjadi umum boleh digunakan untuk kita, untuk umat.
Selanjutnya, doa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Muhammad ketika tawaf. Doa yang sering kita gunakan bahkan menjadi doa sapu jagat katanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu kan doa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Muhammad ketika tawaf. Tapi menjadi umum boleh digunakan untuk kita. Bahkan doa penutup setiap doa. Nah, inilah salah satu kaidah dari asbabun nuzul. Kemudian kita masuk dalam asbabun nuzul dari surah Al-Jin. Bahwasanya Nabi Muhammad kita sepakat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling mulia di antara semua makhluk yang Allah ciptakan. Kita sepakat dengan hal itu, ya, karena Allah sendiri yang telah berkata bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar laqad dengan kalimat penjelas di situ taukid, benar-benar ada dalam diri Rasul itu akhlak yang baik. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah berdakwah ini enggak gampang. Rasulullah ini berdakwah benar-benar susah, bahkan ketika di Ka'bah, ketika di Makkah, Abu Thalib, Siti Khadijah sudah meninggal, orang-orang yang sangat mendukung akan dakwahnya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Mulailah orang kafir Quraisy memerangi Rasulullah secara terang-terangan, membabi buta. Yang akhirnya Rasul bagaimana caranya untuk bisa berdakwah di luar Mekah, yakni masuklah ke kota Taif. Ketika Nabi Muhammad ditemani oleh Abdurrahman bin Auf pada waktu itu, salah satu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ya, ingat Rasulullah itu kalau berkata ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul ngomong pasti benar. Jadi 10 orang ini termasuk Abdurrahman bin Auf. Kamu Abdurrahman salah satu orang yang dijanjikan masuk surga bersamaku. Nah, Masya Allah, kalau seperti itu kayaknya nikmat ya. Subhanallah. Nah, Abdurrahman bin Auf menemani Rasulullah untuk datang ke Taif. Apa tujuannya? Untuk berdakwah. Sepertinya Mekah udah nggak bisa untuk didakwahi ini. Aku lari aja ke Taif. Ternyata Abu Lahab, pamannya Nabi ini tahu. Wah, sepertinya Muhammad mau kemana nih? Wah, sepertinya arahnya mau ke Taif. Buru-burulah Abu Lahab dan bersama pengikut-pengikutnya untuk memprovokasi orang-orang Taif bahwasanya Muhammad lah begini, Muhammad begitu, ya, bla bla segala macam. Bencilah orang-orang Taif akan Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad mau berdakwah saja udah langsung dilemparin sama batu. Ya, dan yang dilemparin adalah bukan kepala dan badannya, tapi kakinya. Setiap Nabi Muhammad melangkah, dilemparin kaki kiri, melangkah, dilemparin sama batu sampai benar-benar susah untuk berjalan Nabi Muhammad. Masya Allah, subhanallah. Yang akhirnya malaikat yang kita tahu tidak punya hawa nafsu. Ternyata ada gunung-gunung itu dijaga oleh para malaikat. Yang mana gunung-gunung ini belum pernah berdialog dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Jibril turun, kemudian malaikat penjaga gunung-gunung tersebut berkata, "Wahai Jibril, bolehkah saya untuk menghimpit kota Taif dan kota Mekah ini menjadi satu?" Jadi kota Taif, kota Mekah itu dikelilingi oleh gunung-gunung ini. Jadi kalau dia berdempetan, hilanglah sudah itu kota Mekah dan kota Taif. Atau ada pilihan kedua. Ya, itu tawaran dari Jibril tuh. Karena malaikat-malaikat penjaga gunung tersebut itu berkata demikian kepada Jibril. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, atau kata itu pilihan, atau ini dari Allah langsung, ya Rasulullah, engkau sabar. Engkau sabar atas apa yang kau terima, insya Allah nanti kota Taif, kota Mekah ini, ya pengikutnya akan menjadi orang-orang yang lebih baik dibandingkan sekarang. Kemudian didoakanlah oleh Rasulullah bahkan menjadi kota yang sekarang rahmatan lil alamin. Selanjutnya berjalan Rasul ketika sudah memasuki malam ke suatu tempat yang bernama Nusayban. Makanya disinilah turun asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Jin. Ya. Ketika Rasulullah bersama Abdurrahman bin Auf
berkatalah Nabi Muhammad SAW kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, kamu tunggu di sini. Ya, apapun yang saya lakukan, engkau jangan maju, jangan bergerak. Dikasih garis sama Rasul dari tongkatnya Nabi. Digarisin tuh pada pasirnya, jangan bergerak pokoknya. Tetap aja di sini dengan posisi kamu. Nah, ini hadis yang masyhur dari perawi hadis. Nah, Abdurrahman bin Auf ini pun adalah salah satu perawi hadis yang terkenal. Ya, Anibni Abdurrahman bin Aufin, ya, bahwasanya hadis ini panjang sekali menceritakan tentang kisah asbabun nuzul surah ini. Kemudian ternyata Rasulullah yang aku lihat, Rasulullah tuh masih aku lihat dengan mataku, karena aku taat sami'na wa ata'na, aku taat kepada Rasulullah apa yang beliau suruh. Kemudian aku lihat tidak beberapa jauh Rasulullah ini membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, suara yang keras. Dan tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba ada beberapa makhluk yang dari atas langit turun menyampiri Rasulullah. Nah, inilah yang kita sebut dengan jin Nusaiban. Ya, apa nama jinnya? Jin Nusaiban. Kemudian turunlah asbabun nuzul, kita baca bareng-bareng yang tadi sudah dibaca oleh Ustadz Rustandi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai kita lihat artinya, lihat di monitor. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Rasul itu memang disuruh oleh Allah untuk berdakwah, karena Rasul itu dakwah bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk manusia, tapi dakwahnya juga rahmat lil alamin, alam semesta. Isa atau Yesus itu berdakwah hanya untuk kaum Nazaret, orang Israel. Musa, Israel. Soleh, Jazirah Arab pada waktu itu hanya di sana saja. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, demikian juga dengan bangsa jin. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran ajaba, yang menakjubkan. Ajib kalau kita makan, lazid, ya masih 80 nilainya. Tapi kalau udah ajib, wah itu udah 100% enak. Ajaba, ya ajaba. Masya Allah. Ini Al-Quran ajib banget bahasanya. Gitu. Nanti kita bahas selanjutnya di ayat berikutnya. Ternyata jin ini selama ini dibohongi. Kalian jangan salah penafsiran bahwasanya iblis itu dedekotnya jin. Salah. Ya. Iblis adalah dedekotnya jin, ketuanya, atau seperti Adam. Bukan. Iblis itu bukan seperti Adam. Iblis itu jin yang pada waktu itu berada di langit, karena dia sedang berada di langit dan malaikat disuruh sujud, kemudian dia ada di situ, dia termasuk golongan makhluk yang harus sujud juga kepada Adam, tapi dia ingkar. Makanya namanya ablasa yublisu iblisan, yang artinya makhluk yang ingkar, makhluk yang terkutuk. Begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang kedua, anak-anakku semua, ya, nanti ada kuis insya Allah nih ya, dari Ibu Nindi, ya, mau mengeluarkan kuisnya. Makanya disimak ya, disimak, nanti ada pertanyaan insya Allah. Waktu kita masih ada 15 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilihat ayat kedua, yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Jadi selama ini dia dibohongi oleh iblis. Ingat, iblis ini punya anak, cucu, keturunan banyak. Karena emang dia minta kepada Allah supaya hidup abadi sampai nanti hari kiamat. Ya, disitulah dia membohongi kaum jin bahwasanya selain Allah Tuhan ada lagi, dibohongi dia. Ya, dibohongi itu kaum jin. Lanjut ke ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak juga beranak. Selanjutnya ayat keempat.
wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Nah, inilah asbabun nuzulnya menyatakan bahwasanya iblis itu tidak seperti Adam, bukan dengkotnya jin, ya. Jadi iblis ini sama dulunya seperti hanya jin-jin yang lain, dan iblis ini menyesatkan kaum jin bahwasanya Allah itu punya sekutu, ada Tuhan. Ya, selain Allah tuh ada Tuhan. Jadi menyesatkan mereka. Waduh, selama ini kita dibodohi oleh yang namanya jin tersebut atau Azazil yang berubah nama menjadi iblis. Wa anna zannana allang taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadziba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang bohong. Ya, saya pikir mah manusia nggak berbohong. Oh, manusia juga banyak yang berdusta. Kita lanjut ke ayat ke-6. Ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, rahaqa, maaf. Yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, yakni kaum jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi orang-orang kafilah Arab jahiliyah pada waktu itu, kalau mau ke Syam, kalau mau berdagang, dia pasti akan melewati beberapa lembah. Dan kepala sukunya pasti akan membawa sesajen bahasa kita. Ya, kemudian taruh di lembah, wahai penghuni lembah, saya akan berdagang melewati tempat ini. Tolong jangan ganggu kami ya. Nah ini nih, ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum zahaqa. Jadi jin ini melihat, wah laki-laki ini bodoh sekali. Ya, jadi dia makin dibodohi lagi, makin ditambahi sesat lagi oleh jin-jin tersebut. Gitu. Bisa dipahami semua nih anak-anakku semua? Wa annahum zannu kama zanantum alla yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka, yakni kaum jin, mengira seperti kamu orang-orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Jadi benar-benar mereka itu dibodohi, disesati oleh yang namanya iblis. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 18 ini panjang sekali, yang pasti menceritakan tentang jin Nusaiban. Bukan hanya dengan kaum jin ini, kenapa? Nanti di ayat ke-17-nya bahwasannya para jin ini sebelumnya itu bisa mendengarkan pendengaran, percakapan-percakapan yang ada di atas langit. Sekali lagi saya katakan, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, jin-jin ini bisa mendengar percakapan-percakapan, pendengaran-pendengaran yang berada di atas langit. Ya, itulah kenapa jin Nusaiban ini dia sedang mau berkeliling bumi, berkeliling. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi mendengar percakapan di atas langit. Itulah kenapa kita selalu disuruh oleh Allah diawali setiap membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang kurang tepat. Artinya kalau terkutuk. Rojim itu artinya rajam. Artinya adalah dilempar, bukan dengan batu seperti hanya hukum kisos atau hukum orang itu zina, muhson, ya. Orang yang sudah menikah, ya kemudian diperbuat zina, hukumannya dengan zina muhson, rajam. Dilempar batu, bukan. Tapi rajamnya ini adalah dilempar dengan panah ya dari bintang-bintang yang berapi. Oh, subhanallah, masya Allah. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, ya bahwasannya para jin ya itu takut apabila engkau melewati suatu lembah. Apa yang menyebabkan takut ya Rasulullah? Karena setiap ada kalimat yuwaswis pisudurinas dalam hatinya. Umar kata, di situ tuh ada yang mati kemarin gantung diri, ya serem, ya bersama serem itu, menakutkan, ya. Maka baru muncul kalimat itu, ya ibadah nanti sholat udah ntar-ntaran aja, udah ya
Udah ntar aja sholatnya. Itu yuwaswis fi sudurinas. Maka Umar bin Khattab selalu berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung malaikat, ya, Allah mengutus malaikat. Malaikat kemudian memanah setan yang mengganggu Umar bin Khattab. Mati. Itulah yang ditakutkan oleh para jin. Baik, karena waktu juga yang terbatas. Untuk anak-anakku semua, mungkin ada kuis dulu ya. Untuk 2 orang, Bu Nindi silakan. Oke, hari ini ada kuis nih. Tadi kan kalian udah dengerin tuh kajian dari Pak Ustadz Abdul Qadir. Sekarang ada kuis. Kuisnya 2 pertanyaan buat kalian. Yang bisa jawab dapat uang 50.000 dari Pak Qadir. Yeay! Oke, pertanyaan pertama. Siapa nama nabi yang diberikan kenikmatan sakit yang tidak akan diturunkan oleh manusia? Ayo, siapa? Siapa? Tim IT, ayo siapa? Ada yang acung tangan nggak? Ayo jawab, dapat uang 50.000 tunai nih. Ayo siapa? Siapa nih? Yuda Pratama, mana Yuda? Ya, siapa Yuda namanya? Yuda? Yuda dari kelas berapa Yuda? Coba di unmute Yuda. Nggak denger nih. Yuda. Yuda di unmute dulu. Nah udah. Unmute Yuda biar kedengeran suaranya. Nah, Ya, Bu. siapa namanya Yuda? Nabinya? Nabi Ayub, Yuda, kamu dari kelas berapa Yuda? kelas 12 TKJ 1. 12 TKJ 1. Jawabannya apa Yuda? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, sebentar saya tanya. Pak Ustadz, bener nggak Pak Ustadz? Ya betul, selamat buat Yuda. Nanti langsung diambil KCN-nya Yuda. Oke, pertanyaan kedua. Pak Rustandi, mau nyumbang nggak pertanyaannya? Pertanyaan kedua, tadi dalam penyampaian materi bab asbabun nuzul, Al-Quran itu diturunkan secara apa? Bahasa Arabnya apa dan jelaskan apa maksudnya. Ya, acungkan. Tadi Al-Quran ini turunkan secara bagaimana dan apa istilah bahasa Arabnya? Ayo, ada yang menyimak Kak? Silakan. Oke, Hes. Kameranya tolong dibuka untuk Hes. Tadi udah ngacung pertama lebih awal. Atau Hes kita karena gak muncul, gak ada itunya juga. Alihkan ke. Nah, misal ya. Oke, Ya, Pak. perkenalkan diri kamu dan coba jawab dengan baik dan benar. Perkenalkan namanya siapa, kelas berapa? Saya kelas 10 MM2. Nama lengkapnya? Ahmad Faisal. Ahmad Faisal. Coba, apa jawabannya? Iya. Yaumaduna birijali minna jinafa bazadil hudu Maksudnya gini, Isal, perhatikan. Tadi Ustaz Qadir menyampaikan tentang materi asbabun nuzul. Al-Quran itu diturunkan secara bagaimana? Dan apa istilah dalam bahasa Arabnya? Itu maksudnya. Bisa nggak? Kalau tadi kan ayatnya itu mah. Ya. Yang saya tanyakan istilah.
Al-Quran diturunkan secara bagaimana? Al-Quran diturunkan malaikat Ibrahim alaihissalam. Oke, jadi diulangi lagi. Ini mengenai istilah tadi kan ini istilahnya kita direview aja. Tanya itu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau istilahnya Ustadz angsur-angsur itu maksudnya gagal. Terima kasih Mas sudah mencoba untuk menjawab Iya, Pak. pertanyaan lain. Masih ada satu pertanyaan untuk anak-anakku yang beruntung yang mengangkat tangan paling awal akan dipilih oleh panitia. Pertanyaannya, Iya benar. apa nama kelompok jin yang tadi disebutkan oleh Ustadz Abdul Qadir Zailani? Silakan. Oke, Santi, udah jawab pertama. Boleh dibuka mute-nya. Ya apaan tadi? Suaibah. Jin tadi yang disebutkan oleh Ustadz Qadir. Suaibah. Perkenalkan dirinya. Kelas berapa? Aduh, malu banget lagi. Namanya Santi. Saya ulangi pertanyaannya, apa nama kelompok jin yang ditemui oleh Rasulullah di kota antara Mekah dan Taif? Suaibah. Kalau enggak Ajajil Ababil. Coba, Ustadz, tadi benar belum? Ajajil katanya. Salah. Suaibah. Aibah. Aduh lupa lagi. Yang benar Nusaiban. Maaf belum beruntung ya. Dilarat belum beruntung. Berarti kita satu ganti-ganti pertanyaan. Ini makanya perhatian. Bukan Saiban, Nusaiban yang benar. Pertanyaan. Satu pertanyaan dari Ustadz Qadir langsung deh. Oke, biar ini biar. Oke, satu pertanyaan dari saya. Tolong dijawab pertanyaannya. Siapakah sahabat Nabi yang ikut bersama Rasulullah SAW ke kota Taif? Ayo, coba Sekali siapa? lagi, siapakah sahabat Nabi? Gusti Fadila. Oke, silakan. Kamu ngangkat duluan, silakan. Perkenalkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fadila dari kelas 12 OTKP 7. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Vicky, Pak Vicky, maaf, yaitu sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, kurang tepat. Kurang tepat. Yang tadi dimaksudnya itu adalah sahabat Nabi yang ikut berdakwah ke Taif dan dijanjikan akan masuk surga. Tadi yang disebutkan. Coba siapa sahabat Nabi? Muhammad Fauzan, silakan. Boleh. Perkenalkan dan sebutkan nama kelasnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ansori dari kelas 12 Multimedia 5. Sahabat Nabi yaitu namanya kalau nggak salah Abdurrahman bin Rauf. Sahih, Anda benar. Alhamdulillah. Ya benar. Sahabat Nabi yang ikut berdakwah ke Taif bersama Rasulullah dan dijanjikan surga oleh Rasulullah adalah Abdurrahman bin Rauf. Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah. Akhirnya kuis hari ini selesai dan karena waktu sudah mulai sempit, kita lanjutkan aja acara berikutnya. Doa nggak? Oke, sebelum ditutup, marilah kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahuna Ustadz Rustandi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebagai pembuka acara Majelis Taklim Virtual di tahun pelajaran 2021-2022 ini, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan keberkahan, dan begitu juga keistiqomahan untuk kita semua, begitu juga anak-anakku yang hadir mengikuti dari awal sampai akhir, tetap istiqomah dan tetap semangat. Banyak ilmu yang akan kalian dapatkan mengenai siraman-siraman rohani, mengenai pengawasan keislaman. Untuk itu kita tutup dengan doa untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri baidna. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena waktu sudah sempit dan habis ini juga ada Zoom BDP, marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah hajadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum bihadzal kalam. Jangan lupa selalu tonton MTV Majelis Taklim Virtual setiap awal bulan di hari Jumat. Dan jangan lupa juga untuk like and share and comment, juga subscribe SMK CNTV, Citra Negara TV. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.